Surya Paloh ingatkan kader Nasdem tidak buat kegaduhan politik. Nah, yang saya anggap lebih agak konyol sebetulnya itu reaksi Pak Surya Paloh. Dengan sendirinya publik tahu Surya Paloh mau berselisih dengan Pak Jokowi, karena itu dia pakai Anies. Kan itu hal yang lumrah orang mengerti. Ya mungkin juga Pak Surya Paloh dari awal tahu bahwa Zulfan Lidan itu semacam outsider yang kemudian bercokol di Nasdem, dan sebaliknya dianggap bahwa Zulfan Lidan bisa membocorkan. Jadi Zulfan ini jadi bola dialektik, nah kalau pakai istilah tadi, yang bolak-balik antara tesis dan antitesis, kira-kira begituan kan. Tapi saya tahu Zulfan Lidan dia akan nikmati itu sebagai itu hal yang bagus juga tuh. Jadi dia akan memainkan isu ini justru untuk menambah kontroversi ya, itu. Suka tidak suka, senang tidak senang, ya tentu hubungan itu ya sedikit berubah, sedikit ya tidak baik. Tetapi kan kalau di politik itu kan di depan rangkul-rangkulan, di belakang kadang-kadang gebuk-gebukan gitu kan. Bisa saja misalkan kedua tokoh tersebut kalau di media mengatakan kita baik-baik saja gitu, tapi di belakang kan kita tidak tahu, saling mengerjai atau saling tidak, kita tidak tahu. Nah, terkait dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem ini, ternyata tidak semuanya happy. Yang pertama, kader-kader Nasdem di berbagai kota di Indonesia mulai rontok satu persatu. Jadi selama ini mereka memang bermusuhan dengan Partai Nasdem. Jadi kalau sekarang mereka mendukung Anies yang dicalonkan Nasdem, mereka itu seolah-olah menjilat ludah sendiri yang sudah dibuang di comberan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berpesan pada para kader untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat membawa perubahan. Bukan hanya itu, juga memberikan peringatan kepada seluruh kader untuk memberikan pernyataan pada publik yang mampu menambah nilai positif, serta memberikan pemahaman yang baik pada publik. Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan, ujar Surya Paloh. Dalam keterangan resmi yang diterima Tribun News, Surya Paloh juga mengingatkan bahwa Partai Nasdem juga mempunyai misi untuk mengembalikan kepercayaan publik pada partai politik. Sebab Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, lanjut Surya Paloh. Ia juga menambahkan untuk para kader Partai Nasdem tidak menimbulkan sensasi dan kegaduhan. Maka dalam setiap gerak dan tindakan politik Partai Nasdem selalu memiliki latar dan landasan pemikiran yang kuat dalam kerangka kebangsaan. Partai Nasdem ingin perdebatan politik penuh dengan gagasan dan substansi, bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan, tutur Surya. Sebelumnya diberitakan bahwa politisi senior Nasdem Zulfan Lidan dinonaktifkan oleh Surya Paloh. Zulfan dinonaktifkan karena dianggap berkali-kali membuat pernyataan yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh. Kini Zulfan dilarang memberikan pernyataan ke publik atas nama fungsional Nasdem. Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsional Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat membawa perubahan, ujar Surya Paloh dalam keterangannya Kamis 13 Oktober 2022. Zulfan Lidan beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Satu diantaranya yakni ia menyebut Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB adalah koalisi yang tak sungguh-sungguh atau ecek-ecek. Zulfan Lidan mengutarakan hal itu saat diskusi adu perspektif dengan tema membaca manuver tabloid, tebang kolonel hingga isu dendam lama. Lainlah kalau KIB jangan disamakan dengan koalisi ini. KIB itu koalisi ecek-ecek itu, kata Zulfan Lidan. Pernyataan tersebut lantas mendapat tanggapan dari anggota KIB, PAN, PKS, dan Golkar. Yandi Susanto selaku Wakil Ketua Umum PAN pun turut menanggapi pernyataan Zulfan tersebut. Semuanya yang berkembang sekarang itu masih ecek-ecek, namanya juga wacana. Mau koalisi siapapun kan belum ada bentuk, belum ada capres-cawapres yang diusung secara resmi, kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 27 September 2022. Zulfan juga pernah menyindir Presiden Joko Widodo yang enggan berkomentar soal deklarasi Anies sebagai capres karena sedang berduka tragedi Kanjuruhan.